Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam Ulas Kasus. Kali ini kenapa ada seekor kucing di hadapan saya? Karena kita akan membincangkan kasus penjagalan, kalau istilah masyarakat, kucing yang terjadi di Medan, di Jalan Tangguk Bongkar di Medan. Jadi kucing yang saya pegang ini ternyata sudah menjadi santapan bagi sebagian besar warga di Medan, dan kucing-kucing tersebut dijual atau dicuri lalu dijual kepada pengumpul kucing yang disebut dengan rumah jagal hewan tersebut atau rumah jagal kucing tersebut. Belakangan diketahui ternyata rumah jagal itu bukan hanya kucing yang disembelih, tapi juga hewan-hewan seperti anjing juga disembelih. Nah, pembahasan kita kali ini adalah bagaimanakah hukum pidana dalam merespon kasus-kasus penjagalan atau pembunuhan terhadap hewan peliharaan. Sahabat hukum pidana, sebenarnya hewan itu memiliki hak yang sama ya dengan manusia, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapat tempat yang layak. Nah, dalam beberapa kasus ternyata hewan juga menjadi peliharaan dan juga menjadi hewan kesayangan, bahkan menjadi sahabat manusia. Nah, ada perdebatan yang sengit, apakah hewan yang sudah menjadi peliharaan dan kesayangan tersebut layak atau tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, kita akan membahas itu dalam konteks hukum pidana Indonesia. Nah, dalam hukum pidana Indonesia ya, kita mengenal beberapa undang-undang ya. Ada undang-undang tentang apa yang disebut dengan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 41 Tahun 2014. Jadi di dalam undang-undang ini juga dijelaskan ya, apa yang dimaksud dengan hewan peliharaan tersebut. Jadi hewan peliharaan didefinisikan sebagai hewan yang kehidupannya sebahagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Undang-undang ini juga memberikan penjelasan ya terhadap jenis-jenis hewan. Ada hewan kesayangan. Salah satunya ya, yaitu hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan oleh manusia tentunya untuk kepentingan olahraga, untuk kesenangan dan keindahan. Jadi, hewan dalam undang-undang yang saya sebutkan tadi, yaitu Undang-Undang 41 tahun 2014, itu mendapatkan kedudukan yang penting di dalam hukum positif kita. Jadi, kemudian juga hewan dibagi dalam beberapa jenis, dan hewan peliharaan atau hewan kesayangan ternyata juga mendapatkan perlindungan khusus di dalam undang-undang ini. Kemudian ketentuan pidana di dalam undang-undang ini juga ada ya. Misalnya di dalam pasal 66 huruf A Undang-Undang 41 tahun 2014 itu disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penganiayaan dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif. Kemudian di dalam ayat 2-nya disebutkan setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang. Jadi di dalam pasal 66 huruf A Undang-Undang 41 2014 itu orang atau setiap orang atau siapapun itu dilarang menganiaya atau menyalahgunakan dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan. Jadi ini disebut dengan delik material. Delik material itu artinya ada akibat yang muncul pada hewan tersebut, yaitu cacat dan atau tidak produktif. Jadi memang ada kelemahan juga di dalam pasal 1 di dalam pasal 1 undang-undang di dalam pasal 66 huruf A ayat 1 ini, karena harus dulu hewan tersebut cacat atau tidak produktif. Ukuran tidak produktif lebih ditujukan pada hewan ternak ya. Cacat bisa hewan ternak atau pada hewan-hewan peliharaan. Jadi sebetulnya pasal 66 huruf A ayat 1 ini memang cenderung untuk melindungi hewan-hewan ternak ya. Meskipun
dalam keadaan tertentu bisa juga pada hewan peliharaan atau hewan kesayangan. Namun cenderung melindungi hewan-hewan ternak ya, bukan hewan-hewan kesayangan. Jadi meskipun saya bilang tadi bisa juga dipakai untuk hewan-hewan kesayangan. Namun jika hewan yang dianiaya tersebut menimbulkan kecacatan ya, kecacatan itu misalnya ekornya dipotong, kakinya menyebabkan dia tidak bisa jalan lagi, kemudian juga tidak produktif, artinya mungkin ada masalah-masalah gangguan kesehatan yang dialami oleh hewan tersebut. Jadi bisa pada hewan peliharaan ya, pada hewan kesayangan, tapi cenderung digunakan untuk hewan ternak. Kemudian apa konsekuensi pidananya jika pasal 66 ayat huruf A ayat 1 itu dilanggar? Ketentuan pidananya ada diatur di dalam pasal 91 huruf B. Jadi setiap orang yang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit 1 juta dan paling banyak 5 juta. Jadi rendah sekali ancaman pidananya ya. Jadi kalau dalam KUHP ini disebut dengan delik-delik atau perbuatan pelanggaran yang bukan tindak pidana, bukan kejahatan. Jadi karena ancaman pidananya 1 sampai dengan 6 bulan. Sehingga tidak efektif juga ketika kasus yang saya paparkan di depan tadi ya, kasus kasus jegal atau jagal hewan yang terjadi di Medan tersebut bisa dikenakan atau menggunakan pasal 66 ayat A jungto pasal 91 huruf B Undang-Undang 41 2014. Jadi tidak efektif. Tentunya undang-undang ini sebetulnya tidak maksimal juga dalam memberikan pelindungan kepada hewan-hewan kesayangan. Meskipun di dalam undang-undang ini sudah didefinisikan hewan peliharaan itu apa, hewan kesayangan itu apa. Tetapi pidananya cuma 1 sampai dengan 6 bulan. Meskipun hewan tersebut cacat ya dan tidak produktif. Bagaimana kalau hewan tersebut mati? Nah, ternyata tidak ada pemberatan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Karena itu, kasus yang terjadi di Medan, ya penjagalan kucing, ya kucing ini bernama kalau nggak silap Tayo ya. Jadi seorang ibu memiliki kucing dan kucing itu cukup indah ya, cukup bagus ya. Hilang selama beberapa hari, kabarnya 3 hari dan dia udah mencari ke sana kemari kucing tersebut dan tidak menemukan. Akhirnya dia bertanya pada anak-anak ya, di mana? Tahu nggak? Dan anak-anak tersebut membawalah si ibu ke jalan Tangguk Bongkar tersebut. Dan menurut anak-anak tersebut di tempat itu sering orang mengantar kucing. Lalu si ibu tadi itu datang ke rumah itu dan ditemukan ada karung ya, kalau nggak silap ada karung plastik. Lalu dibukanya, betapa terkejutnya dia ketika dibuka karung tersebut ada beberapa kepala kucing. Kepala kucing berarti badannya udah nggak ada ya. Dan dia meyakini salah satu dari kepala kucing tersebut adalah Tayo ya. Mirip dengan Tayo dan dia yakin itu adalah Tayo. Artinya Tayo dibunuh, dimatikan, disembelih, dijagal di rumah itu yang ditunjukkan oleh anak-anak tersebut. Lalu sang ibu melapor kepada polisi dan polisi akhirnya coba ya ada kebingungan lah, kira-kira dengan kasus seperti ini pasal apa yang paling tepat ya. Berdasarkan observasi saya di media massa hingga sekarang, hingga hari ini ya, pemilik rumah yang menyembelih kucing dan anjing tadi tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka karena ada kebingungan juga di polisi pasal berapa yang paling relevan digunakan untuk menetapkan tersangka pelaku yang menyembelih atau membunuh Tayo di rumah tersebut. Nah, sahabat hukum pidana, saya coba mengulasnya dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 karena menurut saya undang-undang ini lebih cenderung ditujukan kepada hewan ternak ya. Meskipun di dalam undang-undang itu ada definisi hewan peliharaan dan ada hewan kesayangan, tetapi ketentuan pidananya tidak relevan ya dengan perbuatan yang dilakukan di Jalan Tangguk Bongkar itu.
Saya lebih cenderung menggunakan kitab undang-undang hukum pidana. Nah, dalam kitab undang-undang hukum pidana ada 2 pasal ya yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku yang menganiaya dan atau yang menyebabkan hewan peliharaan atau hewan kesayangan mati. Yang pertama adalah pasal 302. Di dalam pasal 302 ini ada 2 ayat. Ayat 1 itu adalah tentang penganiayaan ringan terhadap hewan, termasuk hewan peliharaan dan hewan kesayangan. Dan di dalam ayat 2-nya itu penganiayaan berat karena mengakibatkan hewan tersebut sakit lebih dari 1 minggu, cacat, menderita luka berat, atau mati. Ya, dan pidananya paling lama 9 bulan ya, lebih bagus dibandingkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014. Kalau Undang-Undang 41 2014 itu maksimum 9 bulan. 6 bulan. Kalau ini di dalam ayat 2-nya ya, di dalam pasal 302 itu bisa dikenakan maksimum adalah 9 bulan. Tapi tetap juga terlalu ringan ya. Jadi orang yang menganiaya hewan peliharaan maksimum hanya 9 bulan. Tetapi itu pun pasal ini agak sulit digunakan menurut saya ya. Kenapa? Kalau kita baca ayat 1, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp4.500, tentu dikalikan dikonversikan menjadi 1.000 ya. Karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Pasal 1 ayat angka ke-1 disebutkan, barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas dengan sengaja menyakitin atau melukai atau merugikan kesehatannya. Kemudian di dalam pasal 1 angka kedua, barang siapa dengan tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makan yang diperlukan untuk kehidupan hewan ya, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. Jadi di dalam pasal 1, di dalam pasal 302 ayat 1 angka ke-1 dan angka kedua, ini sebetulnya penganiayaan ringan ya. Jadi dia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu kepada hewan ya. Misalnya tadi tuh ya, tidak mengurusnya, tidak memberi makan ya, menyakitin ya, sehingga hewan tersebut luka, tapi lukanya luka ringan, tidak terlalu berat yang mengganggu kesehatannya. Atau ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut ya, yang ditujukan kepada hewan tersebut. Misalnya harusnya hewan tersebut dibawa ke dokter karena sakit, tapi tidak dilakukan. Nah, lalu di ayat keduanya itu mengakibatkan luka lebih dari 1 minggu. Juga ditujukan pada hewan peliharaan, hewan milik yang bersangkutan, hewan kesayangannya ya. Sehingga di dalam pasal 302 ayat kedua angka ke-1, jika itu milik yang bersalah maka hewan itu dapat dirampas. Ya, jadi jika perbuatan yang mengakibatkan luka lebih dari 1 minggu, kemudian cacat atau menderita luka-luka berat, jadi di dalam pasal 302 ayat 2 angka ke-1-nya, jika itu milik yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dinilai tidak cakap memelihara hewan tersebut dan hewan tersebut bisa dirampas. Kemudian juga jika itu bukan milik dia, maka tentu hewan tersebut tidak bisa dirampas ya, dikembalikan kepada pemiliknya dan dia diancam pidana maksimum hanya 9 bulan. Jadi ketentuan pidana kita di dalam 302 itu lebih pada penganiayaan hewan ya. Jadi, nah pertanyaannya adalah apakah rumah jagal tersebut melakukan penganiayaan atau tidak? Ya, karena di rumah itu hewan-hewan tersebut disembelih. Setelah disembelih, dagingnya dijual. Jadi seperti ayam dan bebek saja ya, disembelih lalu dagingnya diperjualbelikan. Karena menurut informasi yang saya dapat, dan saya juga pernah tinggal lama di Medan, memang sebagian orang-orang Medan itu memakan daging kucing, memakan daging anjing, ya seperti samalah seperti di sebagian wilayah Indonesia, ada yang memakan tikus, ada yang memakan tupai. Jadi mereka menyembelih hewan itu dengan tujuan, yaitu untuk dimakan dagingnya. Jadi tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi untuk dimakan dagingnya, dikonsumsi sama seperti ayam dan bebek tadi. Sehingga menurut saya pasal 302 ini
agak sulit juga diterapkan. Karena namanya menganiaya itu tanpa tujuan, memang dia tujuannya menganiaya, menyakitin hewan, membuat hewan tersebut cacat, ya. Tetapi yang terjadi di Medan tersebut kelihatannya bukan menganiaya, tapi menyembelih dan dagingnya dikonsumsi. Mengenai itu hewan milik orang lain, nah itu delik yang berbeda, ya. Bisa dikatakan sebagai delik pencurian kalau memang si pelaku yang mencuri. Tapi kalau orang lain yang mencuri, berarti dia menadah barang curian. Jadi ketentuan 302 ini cenderung sifat orang tersebut memang ingin menyakitin hewan, baik pemiliknya sendiri maupun orang lain. Jika hewan tersebut tidak terlalu lukanya tidak terlalu berat, maka ancaman pidananya 302 ayat 1, penganiayaan ringan. Jika hewan tersebut cacat, sakit lebih dari 1 minggu, luka-luka berat sampai mati, maka ancaman pidananya kena paling tinggi 9 bulan. Jadi dalam konteks kasus yang di Medan tadi itu menurut saya kurang pas juga dengan 302. Lalu pasal berapa? Nah, saya lebih cenderung menggunakan pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi di dalam pasal 406 saya akan bacakan pasal tersebut. Ayat 1, ya. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Kita kalikan 1.000, ya, jumlah itu. Kemudian dikonversi karena ada perma yang menyatakan itu. Kemudian ayat 2-nya dijatuhkan pidana yang sama, artinya dijatuhkan pidana 2 tahun 8 bulan, ya, yang sama terhadap orang dengan sengaja, dengan melawan hukum, membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan, atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Nah, jadi pasal 406 ayat 2 lebih tepat digunakan untuk pelaku penjegalan hewan yang terjadi di Medan itu, ya. Karena hewan-hewan tersebut bukan milik dia, ya, milik orang lain, ya, yang dibawa ke tempat itu tanpa dibuktikan itu milik siapa, dan dia menyebabkan hewan tersebut mati. Jadi tayo yang dibawa ke tempat itu jika bisa dibuktikan bahwa memang tayo mati di rumah itu, maka 406 ayat 2 bisa digunakan untuk pelaku yang menyembelih atau yang membantu menyembelih, termasuk orang yang membawa tayo ke tempat tersebut bisa digunakan dalam konteks pasal 406. Jadi membantu melakukan tindak pidana yang menyebabkan hewan tersebut menjadi mati. Yang penting adalah bisa dibuktikan hewan tersebut bukan milik yang punya, tapi milik orang lain. Nah, kalau si ibu tadi bisa meyakinkan polisi, bisa meyakinkan penegak hukum bahwa tayo adalah miliknya dan di rumah itu tayo meninggal karena dibunuh terserah caranya seperti apa, maka 406 ayat 2 bisa digunakan untuk menetapkan, ya, pelaku penyembelihan hewan tersebut dikenakan pidana pasal 406 ayat 2. Jadi sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita cukup mengatur, meskipun ancaman pidananya jauh lebih baik dibandingkan dengan Undang-Undang 41 2014 atau pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi sahabat hukum pidana, kasus yang di Medan tersebut cukup beralasan bagi penyidik untuk menggunakan pasal 406 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, semoga, ya, ulas kasus kali ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan pencerahan, ya, sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus pencurian hewan, penjagalan hewan, peliharaan yang kemudian disembelih dan mengakibatkan kesulitan dalam proses penyidikan tindak pidana yang menyebabkan hewan mengalami luka, mengalami cacat, atau mengalami kematian. Terima kasih. Salam hukum pidana.